Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil ringkas materi saya dari pertemuan 1 sampai pertemuan terakhir. Sebelum kita membahas hasil review materi saya, alangkah baiknya saya akan perkenalkan nama saya. Nama saya Marcelinus Rizaldolensa, NIM 2020 520093, Prodi Teknik Sipil. Oke, baik. Yang pertama, sejarah jalan raya atau History of Highways, Clarkson, L. Ogilvy, L. Gray, Hicks, 1988. Yang pertama itu jalan purbakala atau early roads. Yang kedua, jalan-jalan kuno Amerika atau early roads. Yang ketiga, jalan kereta api atau the railroads era. Yang keempat, perkembangan jalan raya modern highway development. Sejarah perkerasan jalan dikenal sejak ada manusia untuk mencari kebutuhan hidup dan berkomunikasi dengan sesama. Perkembangan jalan awalnya hanya berupa jejak untuk mencari kebutuhan hidup seperti binatang buruan, kehidupan berkelompok, jalan setapak, dan menggunakan hewan sebagai sarana transportasi. Perkembangan konstruksi jalan meningkat pesat sesuai tingkat kebutuhan yang semakin maju. Ada beberapa ahli yang pertama kali sudah menemukan dan membangun jalan pertama kali, yaitu John Loudon McAdam 1756 sampai 1836 Skotlandia, Barry Mary Jerome Thirkgate 1716 sampai 1756 Prancis, Thomas Telford 1757 sampai 1834 Skotlandia. Perencanaan jalan, kecepatan jalan atau VR agar mengacu ke PP nomor 34/2006. Yang pertama, kecepatan rencana VR pada suatu ruas jalan adalah kecepatan yang dipilih sebagai dasar perencanaan geometrik jalan yang memungkinkan kendaraan bergerak dan aman dan nyaman dalam kondisi cuaca yang cerah, lalu lintas yang lenggang, dan pengaruh samping jalan yang tidak berarti. 2. Untuk kondisi medan yang sulit, VR atau suatu segmen jalan dapat diturunkan dengan syarat bahwa penurunan tersebut tidak lebih dari 20 km per jam. Jarak pandang henti atau stopping sight distance. 2. Jarak pandang mendahului atau overtaking sight distance. Yang ketiga, kebebasan pandang di tikungan. Alignment horizontal, bagian lurus, bagian lengkung, tikungan gabungan. Jenis kerusakan dan bagaimana cara atau metode deteksi. Tujuan pemeliharaan jalan adalah untuk mempertahankan kondisi jalan mantap sesuai dengan tingkat pelayanan dan kemampuannya pada saat jalan tersebut selesai dibangun dan dioperasikan sampai dengan tercapainya umur rencana yang telah ditentukan. Suatu perkerasan jalan sekuat apapun tanpa dukungan oleh fasilitas drainase dengan mudah menurun kekuatannya sebagai akibat dari melemahnya kepadatan lapis pondasi dan terakhirnya butiran agregat dari bahan peningkatnya. Yang berikutnya, menurut VHWA 2004, 2 pengertian terkait dengan manajemen pemeliharaan perkerasan. 1. Manajemen perkerasan melakukan perbaikan dengan benar pada tempat yang benar dan waktu yang benar. 2. Pemeliharaan perkerasan melakukan perbaikan ringan dan perkerasan masih yang baik untuk menjaga kondisi yang tetap baik. Mengapa perkerasan jalan rusak ini? Yang pertama, pengaruh beban kendaraan lebih besar dari diperkirakan, volume kendaraan lebih tinggi dari yang diperkirakan. 2. Pengaruh kelembaban. 3. Pengaruh temperatur. 4. Pengaruh yang terlalu tipis, perkerasan yang terlalu tipis. 5. Bahan pembentuk perkerasan tidak memenuhi syarat. 6. Pelaksanaan pembangunan untuk drainase buruk sehingga perkerasan sering tergenang air. Pembagian kelas jalanan perkotaan. Undang-Undang Nomor 34/2014
2004 tentang jalan. Kebijakan pembangunan jalan bertujuan untuk ketertiban dan kapasitas hukum dan penyelenggaraan jalan, peran masyarakat dan penyelenggaraan jalan, peran institusi penyelenggaraan jalan secara optimal, dan pemberian pelayanan pada masyarakat. Pelayanan jalan yang handal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat. Sistem jaringan jalan yang efisien dan efektif guna mendukung terselenggaranya sistem transportasi jalan terpadu. Pengusahaan jalan tol yang transparan dan terbuka. Undang-Undang Nomor 38/2004 tentang pengkelompokan jalan menurut status. Yang pertama, jalan nasional, jalan kota, jalan desa, jalan provinsi, jalan kabupaten. Alignment vertikal. Alignment vertikal terdiri atas bagian lurus dan bagian lengkung. Bagian negatif, bagian lurus dapat landai positif atau tanjakan, landai negatif atau turunan, atau landa nol datar. Lengkung vertikal dapat berupa lengkungan cekungan atau lengkungan cembung. Perubahan alignment vertikal di masa yang akan datang sebaiknya dihindarkan. Kelandaian maksimum. Pembatasan kelandaian maksimum dimaksudkan untuk memungkinkan kendaraan bergerak tanpa kehilangan kecepatan yang berarti. Tabel kelandaian maksimum yang sesuai dengan VR, perencanaan drainase permukaan jalan. Pengertian: sistem drainase merupakan serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan atau membuang kelebihan air dari satu kawasan ke badan air, sungai dan danau, atau tempat peresapan buatan. Dalam merencanakan sistem drainase jalan berdasarkan pada keberadaan air, permukaan dan bawah permukaan, sehingga perencanaan drainase jalan dibagi menjadi drainase permukaan atau surface drainage, drainase bawah permukaan atau subsurface drainase. Hal-hal yang perlukan diperhatikan pada perencanaan drainase permukaan diuraikan sebagai berikut. Plot rute jalan di peta topografi. Kedua, intervisasi data bangunan drainase. 3. Panjang segmen saluran. 4. Luas daerah layanan. Oke, sekian dan terima kasih.